Mas Bagong atau Mas Adi ya, Mas Adi dari Jember ya, biasa dipanggil Mas Adi, Bagong. Adi, Mas Bagong ya. Siap. Mas Bagong dari Jember ya. Kemarin datang ke Pati perjalanan berapa jam Mas dari Jember ke Pati itu? Saya berangkat dari Jember itu jam 8 malam, nyampe jam sini setengah 6 Mas. Setengah 6 pagi ya, luar biasa. Berarti kurang lebih berapa jam? Kurang lebih itu ya, 10-11 jam. Nggih. Iya, perjalanan jauh seperti itu Mas. Dari Jember ke Pati itu motivasinya kan tentunya tinggi ya. Nggak mungkin kalau misalnya dari Jember ke Pati perjalanan 11 jam kayak gitu, motivasinya apa sih datang ke Pati itu? Motivasi saya itu ingin merubah nasib sebenarnya. Merubah nasib, terus nyambung silaturahmi dan belajar. Belajar hipnotis ya. Belajar hipnotis. Apa sih merubah nasib? Memang nasibnya sekarang seperti apa? Dan ingin dirubah seperti apa? Menjadi seperti apa? Kalau saya ingin merubah yang lebih baik. Karena dulu sempat pernah baik, terus jatuh, dan sekarang ingin kembali baik. Mas. Kembali baik lagi. Ingin menjadi seperti? Kalau ditanya seperti apa ya? Seperti Mas Roni gini nih. Oh seperti saya ya? Siap. Oke. Seperti sukses. Saya? Sukses. Amin. Sukses dari hipnotis ya Mas? Jarang-jarang ya? Padahal kalau dipikir, apa hipnotis itu kan konotasinya kan kadang negatif ya. Betul. Ketemu orang di jalan, digenggam, dimintain duit, kan pasti kayak gitu ya konotasinya ya. Bahkan mungkin banyak teman-teman juga yang berpikir bahwasanya hipnotis itu ditepuk terus uang dikasihin terus mempengaruhi orang, cewek yang tidur. Jadi mungkin nggak semudah itu teman-teman. Bisa dilakukan seperti itu, tetapi faktanya untuk di lapangan tidak mudah seperti itu ya. Jadi ada beberapa trik biar bisa seperti itu ada, dan itu dibahas di kelas privat ya, seperti Mas Bagong ini sudah mempelajari kemarin, sudah belajar ya. Sebelum Mas Bagong ke Pati itu sudah ambil kelas saya dulu ambil, terus sekarang dia naik lagi ke instruktur. Jadi teman-teman yang ada di Jember, kalau misalnya nanti mau privat hipnotis ya, hipnotis pengembangan diri yang berada di Jember, terutama di daerah mana Mas? Saya daerah Tanggul. Ya, nanti bisa kontak Mas Bagong karena beliau juga salah satu instruktur kita juga ya, yang sudah saya percaya untuk mengembangkan ilmu di sana. Oke. Gini Mas Bagong. Saya punya permainan nih. Mas Bagong punya rokok nggak Mas? Bawa rokok? Saya ada. Kebetulan bawa ini. Boleh. Ada rokok Mas. Hati-hati loh. Ya. Kursi ini ngajak goyang terus ini Mas. Nah ini nggak boleh di sensor harus. Gini Mas Bagong, ini kan rokok Mas Bagong ya. Gini, ini saya punya tempat rokok, boleh dicek dulu Mas tempatnya. Ada yang aneh nggak ditunjukin ke kamera? Ini biasa aja ya. Kosong. Biasa ya. Kosong Nah sekarang lihat ini. Nah karena di sini kan saya memang nggak suka ngerokok sih Mas. Jadi kalau ada orang yang ngerokok biasanya ya saya masukkan ke tempat ini gitu kan. Kemudian simpan kayak gini. Terus saya gini kan, gitu. Coba sekarang dibuka Mas Bagong di sini. Buka. Nah. Loh. Rokoknya jadi kecil teman-teman. Nah itu. Kok mungil Mas? Nah kayak gini ngedutnya dia. Wah nyempel deh gigi, apalagi gigi nevogan. Ya Allah. Oke, kayak gini lah. Nah, jadi kalau sekarang dengan hipnotisnya, kemarin juga sebelum kesini sudah sering praktek ya Mas hipnotisnya ya? Sering praktek sih cuman kan ada beberapa kendala yang perlu perlu direvisi lah Mas. Oh gitu ya. Dan kalau nggak salah kemarin juga Mas Bagong pernah cerita kepada saya pernah belajar juga ya sebelum ketemu saya, pernah belajar di tempat lain juga ya. Nyampe berapa Mas di tempat lain itu dulu belajarnya? Sampai nominal. Ya nominalnya. Kalau saya belajar di tempat lain sampai di angka 7 Mas. 7 ya? 7 juta. 7 juta ya. Siap. Oke. 7 juta. Terus akhirnya setelah mungkin pasti paling lihat YouTube ya, akhirnya ketemu saya itu ya. Lihat YouTube.
kok ada Mas Roni. Saya gali terus, kok kebetulan area Pati, area teman-teman saya. Oh, gitu ya. Lah dulu waktu belajar apa? Ada kendala atau gimana Mas dulu waktu pembelajaran? Ada, nggak nyambung aja gitu Mas. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambungnya gimana? Materinya atau praktek atau apanya atau? Awalnya kan saya pikir dulu itu hipnotis itu ditepuk pundak, jabat tangan, mata, ditatap mata gitu, bisa langsung kena. Sehingga awal niat untuk ingin belajar hipnotis itu, pengen kaya, pengen jadi sultan. Gitu. Gimana tinggal gini orang tidur ya kan? Target di pasar, kalung diambil. Gitu. Nah, pikir saya, iki wong-wong sing nggawa sak tas iki tak kenekno turu dadi sultan sesuk aku. Pikir saya gitu nggih. Belajar di tempat lain, bayar oke lah, nggak masalah. Nggak masalah dengan nominal segitu, wong yang akan saya dapat sak tas kok. Nah, pikir gitu kan. Belajar kok nggak nyambung, dipelajari nggak kena gitu Mas. Nggak sinkron, mulai frustasi lagi. Jadi orang frustasi pengen sembuh tambah frustasi. Wes selesai. Wah, akhirnya kok lama lihat YouTube, ketemu, kok muncul Roni Della Serna. Awalnya sih saya paling podo ae. Sama aja. Terus tak dudul, kok apa yang saya pelajari kok sama tapi kok agak mudeng sih, gimana? Akhirnya video-video yang lain saya tonton, akhirnya saya memberanikan diri untuk chat Mas Roni. Pertama kali. Dan kalau nggak salah, mohon maaf ya, mungkin saya sebutkan sini Mas Bagong ya. Jadi kalau nggak salah dulu waktu berangkat ke Pati yang pertama kali dulu duit untuk belajarnya itu dari ngutang ya, kalau nggak salah ya. Pernah cerita gitu ya. Bener ya? Nggih. Karena gini Mas, waktu itu 2 juta itu uang saya habis dapat dari bayaran, yang 5 juta simpanan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu tak ambil semua. Pikir saya gini, wong saya belum kenal lah ya di dunia hipnotis. Duit 5 juta tak ikhlaskan, besok pulang di base pun gini dapat lagi 7 juta. Itu sebelum ketemu saya ya? Belum. Nggih. Akhirnya duit diginiin tetap hilang, tetap harus diikhlaskan, duitnya nggak balik. Wah, akhirnya kenal, saya dalami Mas Roni kok makin lama makin mantep. Terus saya memberanikan diri untuk utang. Nggih, sebenarnya takut saya Mas. Iki ceritanya hilang mana? Duit gak nambah, duit hilang. Utang nambah. Iya. Tapi alhamdulillah setelah digembleng nggak lama paham, terus ya bisa langsung praktek itu Mas. Oh langsung bisa ya? Langsung bisa. Berarti pertama kali bisa praktek setelah pulang dari Pati itu ya? Nggih. Sama Mas Roni. Oh gitu ya? Nggih. Oh, ya. Tapi kan waktu pulang ke Jember itu kan berarti tujuannya juga masih belum tercapai Mas. Artinya ketika sudah belajar hipnotis, ya kan, berarti kan nggak bisa nggak dapat uang semudah itu. Beda dengan persepsi di awal gitu kan. Kecewa nggak waktu pulang dari Pati pertama kali itu? Sangat kecewa. Kecewa juga. Sangat kecewa juga ya. Karena dulu itu saya pikir jentik saya itu kayak keluar jin gitu. 3 permintaan. Ternyata 3 kali permintaan. Dus gitu ya. Waduh, sponsor lagi nih. Berarti sempat kecewa pulang dari Pati itu ya? Karena beda persepsinya. Ternyata pulang nggak semudah ketemu orang di jalan, terus dompet dikasih semua, nggak semudah itu kan? Ternyata setelah dipelajari, hipnotis itu bukan tidur. Bukan salaman, gendam, ditepuk tangan, ditepuk pundak, tidur, enggak.
manfaatnya itu bukan ke situ. Ya walaupun bisa lah, bisa. Cuman kan kita nggak mengarah ke sananya. Nggih. Betul. Terus untuk mengobati kekecewaan gimana Mas? Kan sempat pulang dari Pati juga kecewa juga. Oh ternyata ya sama-sama aja. Apa yang ada yang beda atau apa? Untuk mengobati kecewaannya Mas Bagong itu gimana? Setelah saya mengajari ilmu hipnotis Mas, ternyata di situ tuh ada kepuasan tersendiri bagi saya yang bisa membayar menggantikan lebih dari kekecewaan ini tadi. Gara-gara apa? Gara-gara berhasil praktek. Iya. Ini tadi. Berhasil ya. Betul. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya belajar hipnotis terus motivasinya kayak Mas Bagong tadi ya, yang mungkin hutangnya banyak terus gini, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa semudah itulah. Walaupun mungkin kejahatan-kejahatan di jalanan seperti itu ada beberapa yang menggunakan teknik hipnotis, ada yang menggunakan teknik gendam, cuman kita mempelajari seperti ilmu hipnosis untuk pemberdayaan diri, bukan untuk disalahgunakan seperti itu ya. Jadi kepuasan itu ketika memang sudah bisa mempraktekkan ya, seperti Mas Bagong tadi ya, karena tujuan di awal kan salah, persepsinya masih kepengen gini dapat uang di jalan gitu kan, ternyata lebih dari itu kan, ketika sudah bisa mempraktekkan akhirnya bisa puas gitu ya. Puas ya Mas ya. Oke, dan akhirnya terus seiring berjalannya waktu mungkin Mas Bagong lihat perjalanan saya juga kan dari YouTube kan, dari saya memang nggak punya apa-apa sama sekali ya, terus akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini sudah alhamdulillah lah secara hidup. Terus akhirnya Mas Bagong berani ini ya upgrade dan mudah-mudahan bisa berkembang ilmunya Mas ya. Amin. Gitu ya, luar biasa Mas Bagong. Dan saya salut sama Mas Bagong ini, perjalanan ke sini tuh apa ya istilahnya ya, penuh perjuangan ya. Yang pertama aja sampai utang-utang. Yang kedua ini juga sudah mulai membaik kondisi ekonominya, cuman ya masih berjuang juga. Alhamdulillah. Dan kita keluar dari topik hipnotis sendiri Mas. Mungkin bagi saya, bagi Mas Bagong, kita ini kan orang-orang laki-laki yang kadang ya kita nggak munafik lah, kita orang-orang pendosa. Pendosa ya. Dan kalau misalnya apa ya istilahnya, mungkin pernah dapat godaan atau pernah dapat apa, itu pasti ada ya Mas. Pasti ada. Dan mungkin salah satu kehancuran laki-laki waktu saat naik ya, salah satunya itu ya, kayak lagu tadi ya, Mangkupurel. Mangkupurel. Benar, di situ Mas, di situ. Sempat jaya dulu. Alhamdulillah. Banyak orang mengatakan itu kan ujian itu dari tahta, harta, wanita. Tahta pernah. Harta pernah. Bisa seimbang ini dulu. Dikatakan bisa seimbang. Begitu kena wanita Mas, jungkel. Selesai Mas. Pernah saya. Sempat Mangkupurel. Wah. Istri nonton ini nanti Mas. Kalau bahkan kita ceritanya ini kan dua manusia pendosa yang ingin berbuat kebaikan. Siap. Makanya kita berani open di sini ya, karena kita sudah Mas. Oke ya, kita mulai belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita suci, enggak. Kita belajar, masih sampai belajar terus. Kan gitu Mas. Ya, memang rata-rata seperti itu ya. Dan saya pun juga pernah juga Mas. Pernah lah Mas. Namanya kehidupan rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikilnya. Dan itu yang membuat nikmat ya. Ya nikmat benar. Di situ. Ya. Jadi kalau monoton kok asik, nggak ada masalah tuh kayaknya bosen. Kalau ada bumbu-bumbunya kayaknya sedap gitu. Iya Mas, betul sekali. Ya, jadi berarti Mas Bagong juga pernah sampai level tertingginya Mas Bagong itu pernah ya? Alhamdulillah, ini bukan sebagai dari ini loh. Apa? Kesombongan. Bukan. Kita ini aja, kita cuman open aja. Waktu dulu itu pernah sih Mas. Saya pernah. Pernah, dan hancurnya ya gara-gara purel. Iya, itu virusnya dunia itu. Iya. Mungkin ini ya, besok saya akan bagikan tips ya, bagaimana cara untuk berhenti dari seperti itu ya. Karena ya saya pernah terjerumus di sana, pernah. Dan itu sangat sulit sekali untuk keluar dari sana. Sangat sulit sekali.
Dan mudah-mudahan bagi teman-teman ya yang sekarang masih asik ya, masih asik mangku purel, masih asik jadi pendosa. Selamat menikmati. Selamat menikmati ya. karena gimana ya, mau dinasehati, mau dikasih tahu apapun lah, itu nggak akan mempan. Enak soalnya Mas. Enak. Soalnya enak. Dan utang-utang pun dilakuin untuk dapat. Itu efeknya kayak kita terjerumus narkoba. Jadi betul. Istilahnya mau keluar aja sulit. Kita kayak kecanduan ya. Kecanduan. Kita nggak punya uang aja kadang nyari-nyari duit gitu ya Mas ya. Betul, betul. Jadi besok mungkin saya akan membuat tips videonya ya, karena ya alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur, sudah mulai membaik lah. Maksudnya saya bisa membagikan pengalaman karena pernah terjerumus seperti itu gitu loh. Dan saya nggak munafik gitu loh. Saya pernah jadi orang pendosa, pernah gitu kan. Cuman ya saya bilang tadi, kita dua orang pendosa yang ingin berbuat kebaikan, ingin belajar menjadi lebih baik, kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti tunggu aja ya, video selanjutnya akan ada tips bagaimana terhindar dari jebakan purel. Iya. Yeah. Jadi luar biasa lah, luar biasa. Itu ya hampir semua ini ya, semua orang laki-laki lah terutama lah, godaannya itu ada aja. Ya mungkin bukan laki-laki ya, perempuan ada juga mungkin ya. Ada. Yeah. Oke. Ya sudahlah, itu mangku purelnya next kita sampaikan lagi. Ini cuman sekilas saja ya, biar teman-teman ternyata ya orang-orang yang mungkin sosok Mas Roni kayaknya keren gini ternyata punya masalah juga gitu loh. Artinya ya semua orang pasti pernah punya masalah lah. Makanya dari itu yang sekarang bermasalah ya kalau masih bisa dinikmati aja gitu. Ngomong belum ya. Ngomong belum. Tapi nanti pasti ya, ini ingat kata saya, pasti akan ada masanya nanti di mana ada titik ledakannya, pasti ada. Oke lah, siap. Itu kita next aja lah. Okay. Nah sekarang gini Mas, berarti untuk belajar hipnotis itu Mas Bagong ingin nggak munafik lah, maksudnya ingin kedepannya ingin menjadi seorang pengajar juga, dan mungkin kalau bisa dapat income dari sana juga gitu ya Mas. Karena ya itu tadi, hipnotis bukan melulu cuman tidur, cuman nyerahin barang atau untuk kejahatan atau untuk game seru-seruan di panggung, enggak ya, tapi lebih dari itu. Hipnotis itu sudah ada sebelum ilmu hipnotis itu ditemukan. Karena apa? Karena dari zaman nenek moyang kita dulu ya, dari Nabi Adam itu kan, itu sudah ada yang namanya komunikasi. Padahal hipnotis sendiri adalah komunikasi diterima tanpa kritik. Ketika orang mengikuti perintah kita tanpa kritik, ya itu udah hipnotis. Cuman waktu dulu kan belum diteliti. Oh ini ada ilmunya. Nah akhirnya ya tadi sebetulnya sudah ada dari zaman dulu gitu. Jadi kalau ada yang bilang hipnotis itu menggunakan bantuan jin, menggunakan bantuan apa, itu salah kaprah ya. Karena seseorang masih bisa sadar gitu kan, walaupun dihipnotis masih bisa sadar, tapi ya tadi ya rasanya itu kayak nurut aja gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke lah. Dan gini Mas Bagong sendiri pernah merasakan nggak istilahnya kayak dihipnotis atau apa, pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Pernah. Kapan itu Mas? Waktu pelatihan itu. Oh, waktu pelatihan itu ya. Pernah. Oke, sekarang gini Mas. Mas Bagong punya ini nggak, punya impian nggak yang belum tercapai apa? Kalau impian itu banyak Mas, yang belum tercapai. Salah satu yang dekat ini yang ingin dicapai apa? Impiannya terdekat? Yang ingin impian yang terdekat ini mungkin merubah diri lah Mas. Merubah diri. Merubah diri. Itu dulu, nanti yang lain insya Allah mengikuti. Benar. Nah, kalau untuk pencapaian yang ini Mas, untuk keluarga nih atau secara ekonomi ingin apa nih Mas Bagong? Kalau saya terus terang ya ingin tambah baik dari sebelumnya, ingin berkembang itu. Ingin berkembang. Kalau direalkan maksudnya objeknya apa? Rumah, mobil, atau haji atau apa? Saya ini dulu Mas, pengen beli tanah saya. Beli tanah. Beli tanah. Karena dulu sempat punya, terus habis terjual. Itu tadi, habis terjual, terus ingin kembali dulu. Beli tanah. Dulu ya. Oke.
Oke, sekarang gini Mas, kan kita nggak asik nih kalau misalnya kita ngobrol tentang hipnotis, kalau kita nggak ada hipnotisnya kan nggak asik. Nggak asik kan gini nih. Jadi banyak orang itu yang beranggapan bahwasanya hipnotis itu sulit, hipnotis itu harus tidur, harus apa. Nah di sini saya ingin buktikan gitu bahwasanya hipnotis itu dilakukan dengan mudah ketika kita memang mampu menguasai materinya dan kita ngerti gitu kapan saat kita harus menghipnotis orang itu kapan gitu. Jadi nggak harus lihat tidur, lihat lupa angka, nggak bisa seperti itu teman-teman. Tetapi kita harus memerlukan beberapa tips dan pengalaman ya. Nah ini jadi ini Mas Bagong nih, Mas Bagong masih sadar dan kita nggak ada hipnotisan ya. Tapi saya akan membuktikan ya. Saya akan buktikan gini, Mas Bagong ya, Mas Bagong punya apa istilahnya punya angka favorit nggak kira-kira apa? Angka favorit 4 Mas. 4 ya, jangan 7 ya. Kalau 7 udah di YouTube udah banyak. 4. Masih bisa berhitung 1, 2, 3, 4 itu masih bisa berhitung. Bisa. Coba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, masih bisa ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Stop dulu, ini angka berapa? 4. Ini angka berapa Mas? 4. Kalau 4-nya tak ambil tak buang, berarti nggak ada ya? Ya kan? Kalau nggak ada berarti jadi lupa ya? Lupa. Kalau lupa jadi nggak ingat. 1, 2, 3 jadi hilang, jadi nggak ingat. Tek gitu. Coba hitung. 1, 2, 3, 5. 5 tadi punya ini Mas. 5 punya itu terus. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jariku ada 10 ya Mas? Ini masuk 11. Nggak ngerti aku. 1, 2, 3, 5. Ini bukan karena gara-gara mangkuk kural bukan ya? Bukan Mas. Nggih. Nah gini. 2, 3. Udahlah, jarinya nanti dulu. Orang rokok kan biasanya di mulut ya Mas ya. Biasanya di mulut ya. Nggih. Sekarang iya ini bayangin aja Mas. Ini bayangin aja rokok ini saya nyalain gitu dan keluar asapnya gitu kan hidup gitu kan. Rokok ini hidup 1, 2, 3 nyala keluar asapnya, keluar apinya. Coba sekarang diisep rokok. Diisep aja nggak apa-apa. Enak ya. Di rokok aja nggak apa-apa. Nah gitu. Kenapa Mas? Nggak apa-apa Mas. Nah sekarang nggak tahu kenapa kalau mau ngisep itu nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa masuk mulut Mas, keluar aja gitu. Coba 1, 2, 3 coba diisep coba. Malah nempel janggut ya Mas. Janggut aja. Nah, semakin dipaksa itu Mas semakin selewarnya semakin tinggi Mas. Malah gak iso. Gak iso ya? Masuk hidung Mas. Gini, Mas, ingin nggak maksudnya mungkin Mas Bagong mungkin ingin mengungkapkan sesuatu kepada istri kalau mungkin pernah punya salah atau apapun, kalau misalnya posisi kemarin mungkin mungkin nggak enak atau nggak sempat keluar kata-kata itu. Nggih. Nah, sekarang ada nggak yang mau diucapkan? Nggih, yang mau saya ucapkan itu pertama, ini di shoot kamera nggak apa-apa, maksudnya nanti ketika istri melihat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Coba apa sih yang mungkin istri belum tahu nih dalam hati Mas Bagong apa sih sebetulnya? Nggih,
Yang pertama itu saya ingin minta maaf Mas. Nggih. Minta maaf karena nggih pengalaman 3 tahun yang lalu nggih, pas 3 tahun yang lalu itu rumah tangga mau hancur karena suatu godaan. Itu di mana istri saya posisi memang benar-benar hancur itu. Benar-benar hancur. Di situ belum sempat sembuh. Secara ekonomi, secara keuangan disusul juga. Sampai benar-benar titik terendah. Dan di situ saya juga mulai sadar siapa orang yang ada saat saya kita jatuh. Siapa orang yang meninggalkan kita saat kita jatuh, dan siapa yang mendampingi kita ketika kita mulai bangkit, nyupport. Itu ya Mas ya. Okay. Jadi saya itu juga kasihan. Ya saya itu ingin minta maaf gitu ya Mas ya. Wis gimana ya, memberikan suatu cobaan bagi dia itu besar banget. Luar biasa gitu. besar. Kalau misalnya nih di depannya tiba-tiba ada istri Mas, jadi kamera itu tiba-tiba wajah istri Anda 1, 2, 3, coba sekarang ungkapkan ke kamera itu Mas. Gak bisa ngomong ya Mas. Gak tega. Gak apa-apa, biar mungkin kalau ketemu atau mau ngobrol kadang nggak enak. Mungkin kalau misalnya seperti ini bisa mewakili lah ungkapan perasaan Mas Bagong sebetulnya seperti apa, dan ya mudah-mudahan kedepannya namanya kita kita sama-sama belajar menjadi lebih baik ya, karena manusia nggak ada yang sempurna teman-teman. Dan ketika orang itu sudah mengakui semua kesalahannya, ya saran saya bagi istri atau bagi siapapun ya merangkul, jangan dijudge kamu seperti ini karena seperti yang saya bilang tadi, mau keluar dari zona itu sulitnya minta ampun, dan kita di situ butuh dorongan dan dukungan dari orang-orang yang kita sayangi. Nah, sekarang coba kalau misalnya depannya ada istrinya Mas Bagong, bayangin aja hitungan ketika muncul wajah istrinya Mas Bagong. Semakin dilihat, kamera itu jadi wajah istri Mas Bagong, dan Mas Bagong bebas mengungkapkan apapun dari lubuk hati Mas Bagong yang paling dalam. 1, 2, 3, ungkapin. Gak tega Mas ngomong nggih. Gak tega. Nggih. Oh, apa yang Mas Bagong nggak tega? Nggih, gimana nggih? Orangnya itu memang pendiam. Mas, pokoknya campur aduk lah Mas. Campur aduk. Ya nggak apa-apa Mas. Kalau misalnya Mas Bagong mau diluapkan di sini, diluapkan aja. Maksudnya untuk biar mewakili lah. Maksudnya ini loh sebetulnya aku seperti ini. Mau berubah, mau keluar itu sulit. Jadi terima kasih atas dukungannya atau ucapan apalah untuk istrinya Mas Bagong. Nggih, saya mau minta maaf pada Bunda. Ya berat ya Mas mau ngomong Mas. Berat banget. Enggak apa-apa, ucapin aja. Nggih, terima kasih sudah mendampingi mulai dari nol sampai kita berada di atas, sehingga kita dapat cobaan, kita jatuh, tapi tetap setia ada di samping. Berat ya Mas? Berat Mas. Tapi berat. Plong ya, maksudnya kalau sudah sama-sama memulai lagi, plong ringan ya. Oke lah. Siap. Sekarang gini Mas, sekarang coba Mas Bagong boleh tutup mata sebentar. Tutup mata sebentar. Bayangin saat ini, saat terdekat ini, cita-cita Mas Bagong tadi ingin punya tanah atau apa, bayangin aja Mas. Bayangin. Oke. Sekarang bayangin ukuran tanah yang ingin dibeli Mas Bagong. Bayangin ukurannya berapa kali berapa. Dan di tempat mana lokasinya, dibayangin aja. Sudah Mas? Sudah ya. Coba sekarang rasakan seolah-olah Mas Bagong itu seperti sudah memilikinya. Hitungan ketika nanti bayangin dan rasakan seolah-olah Mas Bagong sudah memiliki tanah yang diimpikan itu. Bayangin aja. Ya, hitungan ketika nanti bayangin dan rasakan saat Mas Bagong sudah memiliki tanah tersebut. 1, 2, 3, bayangin dan rasain Mas sekarang.
Gimana perasaannya? Puas, Mas. Puas ya? Nggih. Puas. Terus saat kamu puas, kamu hirup udara yang panjang gitu kan. Hirup udara yang panjang, buang lewat mulut gitu. Dan biarkan kepuasan dan kebahagiaan itu menyelimuti diri Mas Bagong. Rasain aja. Oke, sambil katakan dalam hati, aku yakin pasti bisa. Katakan dalam hati sekarang. Oke ya. Oke, rasanya gimana sekarang? Plong, adem, puas pokoknya Mas. Puas ya. Nggih. Oke ya. Jadi hitungan ketika nanti Mas Bagong boleh membuka mata dengan perasaan yang sangat bahagia sekali. Oke ya. 1, ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Rasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala diri Mas Bagong menjadi lebih segar dan lebih fresh dari sebelumnya. Rasakan. Oke. 2, rasakan kebahagiaan ini berkali-kali lipat dari sebelumnya. 3, boleh buka mata dengan perasaan sangat bahagia. Oke. Plong gitu Mas. Plong ya? Nggih. Muarem rasanya. Muarem ya. Ya mudah-mudahan dengan dengan dibantu dengan imajinasi, dengan afirmasi, dengan doa, mudah-mudahan jalan itu terbuat untuk mendapatkan tanah tersebut. Dijabah ya. Amin. Oke ya. Amin. Siap. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi kita tidak lain dan tidak bukan ya, kita nggak munafik, kita manusia yang penuh dosa dan ingin berbuat untuk menjadi lebih baik ya. Jadi bukan kita sok-sokan atau apa, enggak. Kita juga pernah berlumuran dosa, itu pernah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengakui kesalahan kita dan kita ingin belajar. Ya, belajar, bukan kita sudah mahir, kita sudah baik, belum. Kita masih jauh dari baik, tetapi kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan kita yang dulu-dulu. Oke ya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya sendiri Roni De La Serna, founder dari Hipnotis Halus, dan ini ada Mas Adi ya dari Jember ya, dan salah satu trainer instruktur Hipnotis Halus kita juga. Semoga tayangan ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa tayangan berikutnya. Bye.